Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Andika Jalu. Saya mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 tentang psikologi olahraga. Pada abad 19, psikologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu paise yang artinya jiwa, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Jadi dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Jadi di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai psikologi olahraga. Nah, yang pertama itu psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang menerapkan konsep dan teori psikologi dalam aktivitas olahraga tersebut. Nah, yang kedua, psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi individu dalam olahraga dan latihan. Nah, yang ketiga lebih spesifiknya lagi. Jadi, menurut ahli menegaskan bahwa psikologi olahraga ini merupakan studi ilmiah tentang individu dan perilaku dalam olahraga dan latihan. Lalu di sini ada poin selanjutnya, yaitu tentang tujuan. Menurut ahli yaitu Fulgham tahun 1998 menyebutkan ada 2 tujuan. Nah, tujuan pertama itu mempelajari bagaimana faktor psikologis ini dapat mempengaruhi penampilan fisik individunya masing-masing. Terus yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga ini dapat mempengaruhi secara positif mengenai perkembangannya, kesehatannya, dan kesempurnaannya psikologis individu. Jadi, secara spesifik, faktor psikologis yang dimaksud adalah seperti metode atau strategi untuk melatih keterampilannya psikologisnya, dan keterampilan seperti karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan atlet atau siswa seperti motivasi, kepercayaan dirinya, interaksinya, dan lain-lainnya. Terus psikologi olahraga ini dipakai dalam 2 kepentingan utama menurut ahli. Yang pertama, kepentingan klinis. Jadi kepentingan klinis ini menggunakan psikologi olahraga untuk membantu atlet yang mengalami gangguan kepribadian seperti halnya depresi, gangguan pola makan, penyalahgunaan obat-obat tertentu, dan lain-lainnya. Terus yang kedua yaitu kepentingan pendidikan. Pada kepentingan pendidikan juga psikologis olahraga digunakan di lingkungan sekolah seperti pembinaan olahraga prestasi maupun dalam pembinaan olahraga kesehatan di masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada menurut ahli yaitu menurut Naylor tahun 2005 dan kawan-kawan. Jadi menegaskan bahwa psikologi olahraga ini dapat digunakan untuk membantu atlet, pelatih, tim, dan upaya untuk memenuhi tuntutan penampilan. Seperti contohnya, yaitu pertama mengukur kelemahan dan kelebihan atlet. Terus yang kedua, mengelola kecemasan. Yang ketiga ini seperti perlakuan meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Dan yang keempat ini komunikasi antar pelatih dan atlet itu sendiri itu. Terus di sini ada model pendekatan, yaitu ada 4 model pendekatan individu, pendekatan rasio interaktif, pendekatan multidimensional, dan pendekatan sistem. Pendekatan individu ini seperti pelatih ke anak didiknya langsung, jadi langsung gitu ya, secara individu. Terus sosio interaktif, jadi pendekatan sosial seperti atlet ke atletnya. Terus di sini juga ada pendekatan sistem, seperti pendekatan ini menyerupai dana, fasilitas, dan yang lain-lainnya. Lalu di sini ada manfaat dari psikologi olahraga. Yang pertama ini memahami gejala psikologi olahraga dalam bentuk tingkah lakunya dan pengalaman yang terjadi dalam praktik olahraga tersebut. Terus yang kedua, bisa mengontrol atau mengendalikan gejala perilaku yang dapat menjurus kepada hal yang dapat mengganggu perkembangan dan penampilan atlet itu sendiri. Nah, di sini ada pun cara khusus untuk memanfaatkan psikologi olahraga, tergantung pada kepentingan guru atau para pelatih. Nah, yang ketiga itu memahami gejala yang muncul pada atlet atau siswa seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, sikap, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir ini mengetahui atau memahami gejala psikologi yang dianggap dapat mempengaruhi peningkatan dan kemunduran prestasi siswa tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya masih dalam rangka belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.